Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana taubat profesi dalang? Ya. Tentu saja saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku. Di Indonesia suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa, semua ini kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini bukan menjatuhkan sama sekali. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita Muslim, dan Muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot karena budaya banyak sekali, gitu kan. Standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah. Padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencinta menginginkan kita punya standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu. Oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah sementara dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Saya merasa mungkin memang perlu kita pertemukan juga hal-hal seperti ini dengan ilmu pengetahuan lah sekarang. Artinya bukan kita mau menghapus 100% masalah kebiasaan dan tradisi, tapi kalau tidak cocok dengan agama, wajar kalau kita tinggalkan. Atau mungkin ada teknologi canggih yang lebih baik. Seperti orang sekarang sudah biasa tampil di panggung, bercerita, gitu kan. Maka dengan wayang-wayang ini sebenarnya sudah bisa tergantikan dengan manusia yang sudah jelas-jelas nyata gitu. Saya yakin juga kalau generasi sekarang ini lebih cenderung untuk meninggalkan itu kan, sudah merasa ini sudah zaman dulu gitu. Ini mungkin bisa kita tangkap secara rasional untuk meninggalkannya dengan cara gitu juga. Jadi memahami poin tadi. Ini kata cerita teng Indonesia itu ngoten niku. Ana wali kados Sunan Ampel, ya ana wali kados Sunan Kalijaga. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Nah kan masyhur itu. Kalijaga saking kene dakwah teng daerah Pajang, daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Wis ragen nopo dugi mriki. Sampai gawe wayang tengul, wayang wong. Sunan Giri gak trimo, iku haram gawe patung. Wong nak gawe patung sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijaga rapati tau ngaji, mantan preman dadi wali. Ngaji faslun ya, gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah Mbak Sunan Kudus yang luwih alim, luwih senior. Ya ngene ae. Wayang itu dipeono wae, jadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Mulane kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari sangka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Apik, wis apik tenan ukirane manuk tapi gulune iku protok. Perkarane pas teko langsung diketok mbek kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Lah takok ya kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Nak ra diketok kan nak ra diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa. Lah nek diketok ngene kan gak iso. Lah ngetok kok sithik wis mati to. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nek dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang. Dadi mau digraji ngangge graji besi cilik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik, Mbah? Wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya kalau wayang kulit itu es banyak itu urip tak mati. Nak tengul lah ijek. Wayang wong itu lah ijek fisik. Jadi mulai dhisik ku ya fikih ku ya diakali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali songo ya saged ngrekayasa sapa? Ngrekayasa apa? Fikih. Ini macam ngoten iku wong. Dadi wong kudu iso ngaji. Mulane
Kalau suwun misalkan itu, ya pinter ngaji, hukum itu macam-macam. Sementing barang maksiat tetap maksiat ila yaumil kiamat. Cuma ana wong proses nobatno umat Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe aja kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi, ya Rasulullah sama wa Islam, tapi jenengan aja ngelarang kula nyolong. Dari Nabi sementing salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri, ada sahabat yang protes, ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong, melarang dia nyolong. Dari Nabi dawe sayanha bimakul, engkau anggap sering sholat tak suwe-suwe gak nyolong diri. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu bertahap. Tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong itu halal, mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ana wong Islam pamit Nabi boten zakat, Nabi dia mental. Ya sementing kowe Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak kowe kecangkeman munamuni. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim, semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan mbek kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki udah santai. Omong-omongan. Oh kabeh sahabat centak bar sholat, sholat omongan rasa ini. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada, ini ya Rasulullah sholat omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng mbek Nabi. Nabi oleh ngendikan lucu, santai. Ya Arabi, inna hadhi sholat munajatun. Ya sholat itu pancen ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya di pengiran aja. Ya ngomongnya apa? Pengiran aja. Because sholat itu munajah ma Allah. Ya ngomong-ngomongan tapi di pengiran. Nak omongan di manusia, orang usah. La yasuhu fiya kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomongnya di pengiran, orang pantas, orang layak digomongan di bani. Ini jauh Arabi tadi. Fawwah ma wajadtu mu'alliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawwah ma ghadibani wala naharoni walan taharoni. Demi Allah, beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya menghentikan inna hadhi sholat munajatun la yasuhu fiya kalamun adami. Jadi Nabi ya enak wae ngendikan. Iya kemudian sholat itu ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya pengen. Yo, jadi rasa ngomong kabeh. Rasa balik ini sholat tempat Nabi ya. Mbok mati kok sudah keren, padahal Nabi ini ngoten.